Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam channel YouTube kita Sharing Pajak MNCo. Kembali lagi di segmen kita yaitu Bijak MNCo, bincang isu pajak bersama MNCo. Kali ini masih bersama dengan saya dan Pak Nurholis di sini sebagai narasumber utama yang akan menemani kita dalam pembahasan Bijak MNCo kali ini. Untuk kali ini, Pak, saya membawakan sebuah bahan diskusi nih, Pak, terkait yang segera akan diadakan di Indonesia ini terkait dengan masalah perpajakan, yaitu program pengungkapan sukarela. Ya, itu kan sangat, ya mungkin untuk masyarakat ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang masih bingung atau ya masih bertanya-tanya, mungkin masih ada juga kan, Pak, karena ya tidak semuanya tertarik untuk membaca undang-undangnya gitu. Ya. Nah ini mungkin langsung saja mungkin, Pak, saya ingin menanyakan yang pertama itu sebenarnya program pengungkapan sukarela ini tujuannya itu untuk apa? Ya, baik Mas Faril, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Program PPS, ya PPS itu singkatan dari Program Pengungkapan Sukarela. Ya, ada program, ya udah paham semua ya kalau program ya. Pengungkapan, apa yang diungkapkan ya. Nah, yang diungkapkan itu adalah ujung dari perolehan penghasilan ya. Ujungnya apa? Ujungnya adalah bisa untuk konsumsi, bisa untuk menambah kekayaan. Itu kalau definisi penghasilan. Nah, sekarang yang ditangkap oleh kantor pajak ini adalah, atau oleh pemerintah ini, bukan untuk konsumsinya, tetapi atas tambahan kekayaan yang dia dapatkan dari kumpulan-kumpulan penghasilan itu. Nah, disadari oleh pemerintah bahwa ada keyakinan bahwa masyarakat ini, terutama orang pribadi, itu belum mendeklar keseluruhan penghasilan yang dia terima. Sehingga ada peluang objek-objek pajak yang seharusnya dibayar sejak tahun 2016, 17, 18, 19, 20, yang harusnya dibayar tapi tidak terbayarkan. Nah, sekarang kalau kita kembali ke undang-undang, ketika pemerintah melihat ada objek pajak yang seharusnya dibayar tetapi nggak dibayarkan, maka si wajib pajak ini bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau diperiksa semua nih, seluruh wajib pajak OP orang pribadi se-Indonesia, ini kan effortnya luar biasa di sini. Ya, makanya program ini salah satunya adalah untuk mengantisipasi itu. Daripada kantor pajak meriksa satu persatu ini, diberikanlah satu program, ya, ujung dari sebuah penghasilan, yaitu adanya tambahan kekayaan. Nah, yang akan dihitung pajaknya, yang harus dibayar oleh si orang pribadi ini, terutama yang orang pribadi ya, karena skema PPS yang kedua itu kan hanya berlaku untuk orang pribadi. Maka yang disasar adalah asetnya nih. Ada nggak aset yang belum dilaporkan oleh orang pribadi ini di SPT tahun terakhir kemarin? Tahun terakhir adalah tahun 2020. Nah, kalau ada yang terlewat, maka itu yang harus diungkapkan. Program pengungkapan. Apa yang diungkapkan? Aset yang terlewat di SPT 2020. Bagaimana cara mengungkapkannya? Cara mengungkapkannya adalah dengan menebus dirinya, ya, menebus aset itu senilai tarif yang ditetapkan. Ya, ada yang berapa? 12%, yang 14, ada yang 18. Ini tergantung dari kondisi dari si aset ini atau si orang ini. Ya, jadi PPS ini disasar, ya. Yang disasar adalah orang-orang pribadi yang terlewat asetnya pada SPT tahun 2020. Anggapannya adalah terlewat itu bersumber dari perolehan penghasilan yang belum dihitung pajaknya. Nah, apa insentifnya? Insentifnya adalah tidak akan diperiksa. Jadi penghasilan berapapun yang dia sembunyikan misalnya, ya ini orang nakal nih misalnya ya, yang dia sembunyikan di tahun itu dan dia nggak bayar pajaknya, setelah ikut PPS maka resiko materi pajak di situ, sanksi pajak, denda pajak, pemeriksaan pajak hilang. Ya, itu Mas Faril kira-kira program ini ya. Berarti ini memang khusus untuk orang pribadi ya, Pak, untuk sasaran utamanya itu istilahnya seperti betul. Jadi dulu kan sudah ada program Tax Amnesty yang 2015 itu sasarannya ya bisa orang, bisa badan ya. Nah, kemudian sekarang kok ada lagi banyak pertanyaan toh, ini pemerintah kok pelin-pelan gitu kan. Dulu katanya nggak akan ada lagi, tapi kok sekarang ada.
Nah, sekarang programnya adalah teks amnesti lanjutan, ya, tanda kutip teks amnesti, ya. Maka yang bisa mengikuti adalah yang pertama nih, alumni yang 2015. Kalau masih ada yang terlewat, ya 2015 harusnya dia ngungkap 10 aset, tapi dia baru ungkap 8 aset, kelewat 2. Maka diberi kesempatan nih sekarang nih, dengan rate yang lebih murah, ya, dengan menghindari resiko hukum yang lebih tinggi, maka ada pembayaran uang tebusan yang lebih murah. 1, untuk alumni TA 2015, bisa untuk badan, bisa untuk orang pribadi. Nah, lalu 2016 sampai 2020 kan masih banyak nih orang-orang yang belum jujur pengungkapan hartanya atau penghasilannya. Tapi pemerintah beranggapan untuk teks amnesti badan sudah dianggap cukup. Ya, dengan TA1 kemarin itu badan dianggap setelah itu sudah tertib, sudah taat. Tapi yang OP ya dianggapnya masih belum sepenuhnya taat. Maka skema yang kedua itu hanya diperuntukkan wajib pajak OP saja. Ya, untuk menghilangkan resiko 2016 sampai 2020. Begitu, Mas. Oke. Saya jadi tertarik, Pak. Ini kalau misalnya saya OP nih, Pak. Ya. Saya dulu pernah ikut teks amnesti. Ya. Tetapi ternyata ya misalnya setahun 2 tahun setelah teks amnesti saya masih kan ujung dari teks amnesti kan membuat kita untuk seterusnya untuk melaporkan kewajiban perpajakan kita, Pak. Taat lah ya. Ya, tapi kalau misalnya nanti di depan-depan kita tiba-tiba nggak taat, terus kemudian apakah di PPS ini kita masih ada kesempatan atau nggak ada ini, Pak? Ya, jadi ketika aset yang belum kita ungkapkan, jadi PPS atau teks amnesti itu hanya bicara soal harta, bukan soal penghasilan. Ya, jadi misalkan nih, Mas Faril adalah peserta teks amnesti yang pertama 2015. Sebetulnya asetnya waktu itu punya 10 nih, tapi yang dilaporin cuma 8. Maka masih ada 2 nih yang tersisa. Maka sekarang saatnya untuk kita membetulkan teks amnesti yang pertama waktu itu, ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika perolehannya itu dilakukan di tahun 16 sampai 20. Ya, ada 2018 beli apartemen misalnya, ya, 2 miliar harganya. Tapi di SPT nggak pernah kita masukkan. Gara-gara mungkin kita pinjam nama orang lain, ya. Kita pikir kalau kita pinjam nama orang lain, kita nggak perlu lapor. Keliru. Ya, karena yang di pajak itu yang harus dilaporkan, yang dihitung adalah substansinya, yang dilihat substansinya, siapa pemiliknya sebetulnya, bukan siapa ada nama di situ. Beneficial owner-nya yang betul-betul menikmati aset itu, memanfaatkan aset itu, itulah yang harus melaporkan di situ, ya. Jadi ketika 2018 beli aset nggak dilaporkan nih, sampai SPT 2020 nggak dilaporin. Ya, maka ini kesempatannya. Ya, ke depan saya pikir nggak ada kesempatan lagi. Nah, ini paling pol gitu, Pak. Ya, kecuali pemerintahnya ganti, ya kan, sesuai kebutuhan saja nanti kan. Iya. Ya, ada salahnya. Ya, negara lagi butuh dana, kalau ini satu-satunya jalan supaya dana pemerintah bisa bertambah, ya itu nggak ada salahnya. Ya, gitu, Mas. Oke, Pak. Jadi peluang ya. Jadi ini peluang untuk mengungkapkan aset yang dulu belum sempat kita laporkan. Ya. Jadi ini memang benar-benar kesempatan untuk khususnya para orang pribadi ini ya, Pak? Ya, orang pribadi ini harus memanfaatkan dengan catatan harus membuat simulasi dulu untung ruginya, ya. Yes. Oke. Selanjutnya nih, Pak, kemarin kan juga saya sempat baca berita terkait harta warisan ini. Ini sangat menarik gitu. Ketika harta warisan ini kan sebenarnya dia bukan objek pajak. Maksudnya dia nggak mungkin untuk dikenakan pajak gitu kan, Pak. Betul. Apa perolehannya, atas perolehannya. Nah, tetapi di peraturan yang terbaru ini yang bersangkutan dengan program pengungkapan sukarela ini, ketika kita memiliki warisan yang belum dilaporkan dalam SPT, nah kita diharuskan untuk melaporkannya di PPS ini. Ya. Kalau tidak melaporkan, nanti akan dikenakan tarif 6%. Nah, itu kan maksud saya menimbulkan pertanyaan itu kalau menurut Pak Nur bagaimana? Baik ya, teman-teman harus paham ya. Yang dibahas atau yang ditawarkan di PPS yang kedua ini adalah pengungkapan harta, bukan pengungkapan penghasilan. Ya, itu harus kita bedakan harta dan penghasilan. Nah, ini kaitannya adalah dengan harta yang bersumber dari warisan. Ya, ini ada harta, ada sumber, dan sumber ini adalah penghasilan.
ya. Ini penghasilan, ini harta, ya. Nah, kalau kita melihat undang-undang pajak secara umum tidak termasuk objek pajak. Salah satunya adalah warisan. Iya. Maka ketika seseorang menerima warisan, dia nggak bakal dipajaki. Nggak ada resiko pajak apapun, ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia kemudian mengambil PPS, karena PPS itu adalah kaitannya dengan mengungkapkan harta, maka nggak akan dilihat harta itu sumbernya mau dari warisan, mau dari penghasilan, atau nemu di parkiran, itu sama saja begitu. Yang penting harta gitu. Ya, jadi nggak mikir soal penghasilan lagi. Makanya harus pilah dan pilih. Jangan asal ada warisan belum masuk SPT, kita PPS-kan. Tunggu dulu ya. Hitung dulu resiko pajak atas penghasilan yang teman-teman terima dari 16 sampai 2020. Katakan nih ya, ada penghasilan 1M nih ya, dalam tahun 16 sampai 20. Ini belum dibayar pajaknya. Hitung pajaknya ketemu misalnya 100 juta. Ya. Padahal di tahun itu 2018 dia terima warisan 10 miliar. 10M nih. Ya. Nah, sekarang kalau dia ikut PPS misalnya. Dengan ikut PPS, dia kena tarif berapa tuh? 14%. 14%. Kalau dia ikut 14% dari 10M, berapa itu? 1,4 miliar. Bandingkan dengan resiko pajak dia kalau dia nggak ikut PPS, ya dia membiarkan saja SPT-nya, lalu diperiksa oleh kantor pajak, dia kenanya cuma 100 juta. Terus ngapain dia ikut PPS? 1,4M. Makanya harus dipikirkan, dibuat simulasi. Antara kalau kita tidak ikut PPS, kita cukup membetulkan SPT saja, lalu setor pajaknya 100 juta, selesai. Lebih murah, Pak. Lebih murah. Walaupun ada warisan 10 miliar, ini bukan objek pajak. Iya. Tapi kalau kita ikut PPS, karena tetangga sebelah ikut PPS, ya ikut arisan, kemudian ada sosialisasi, semua ikut PPS. 10 miliar kali 14%. Ini nggak masuk akal. Ya, maka pertimbangan betul ya, jangan emosional. Wah, gitu ya. Harus cerdik, Pak ya. Harus cerdas. Jangan juga termakan orang kayak. Ya, jangan ikut-ikutan. Karena zaman teks amnesti yang lama itu banyaknya ikut-ikutan dan ujungnya menyesal. Iya. Harusnya nggak usah ikut, tapi dia ikut. Setelah ikut ada yang terlewat, dia nggak sadar. Malah merasa keberatan. Kena denda 200%. Ya, itu kejadian. Ya. Oke. Itu kira-kira Mas Faril. Oke sih Pak. Berarti ini untuk yang terakhir aja Pak. Misalnya untuk orang-orang pribadi atau mungkin badan yang dulu pernah ikut teks amnesti itu kan Pak. Kan jika masih ada kesempatan untuk di PPS ini. Betul. Ya. Untuk mengajukan kita untuk ikut program pengungkapan sukarela itu apa saja sih sebenarnya yang menurut Pak Nur itu harus disiapkan dari kita? Ya, yang kita siapkan adalah data aset-aset apa saja yang terlewat. Ya, misalnya nih ada aset berupa tanah. Tahun 2013 kita beli, waktu amnesti kita kelewat nih. Nah, lalu siapkan saja aset tanah ini NJOP per akhir tahun 2015. 31 Desember 2015 NJOP-nya berapa? Karena dihitungnya dari NJOP. Ya, pan tuh cari itu kartu apa? Surat PBB-nya ya, SPPT PBB-nya. Itu akan nongol di situ. NJOP-nya berapa? Itu lalu bayar 8%. Atau dia bisa 6% kalau kemudian dijual, diinvestasikan misalnya. Ya. Tapi rata-rata 8% lah dari nilai NJOP yang itu. Siapkan saja data SPPT tanah itu. Sekarang kalau misalnya nih aset yang dia lewat tadi deposito misalnya atau tabungan sudah ada sejak tahun 2010, 2015 kelewat. Ya maka dia harus cek ke bank saldoku berapa per 31 Desember kemarin 2015. Ya kan itu. Ya, dengan data itu langsung kita bayar saja. 8% kali NJOP ya, kali saldo bank tadi, setorkan ke kantor pajak. Nanti bukti storenya dilampirkan dalam formulir PPS-nya itu nanti. Ya. Okay, Pak. Ya mungkin yang perlu digarisbawahi mungkin mempersiapkan data dan melihat ini apa namanya resiko-resikonya itu. Betul. Kita harus lihat ke belakang histori aset-aset kita ke belakang lah ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau terlewat resikonya apa? Kena 30%, tambah dendanya 200% lagi. Berarti 60 toh, 30 tambah 60, 90%. Nanti uang kita tinggal 10% saja.
maka betul-betul ya lihat aset-aset masa lalu kita, terutama aset-aset yang tercatat di pihak-pihak ketiga, pemerintah atau swasta, bank ya, Samsat untuk kendaraan bermotor, kemudian tanah di BPN itu, kemudian di Kemenkumham ada saham. Nah, semua yang tercatat di pihak-pihak luar itu harus kita ingat-ingat di situ. Mana yang belum masuk, nah itu yang kita PPS-kan. Gitu Mas Faril. Oke, Pak Nur, siap. Terima kasih banyak Pak Nur untuk insight yang diberikan. Ya. Semoga ini dapat membantu teman-teman untuk istilahnya memperjelas apa yang disampaikan dalam program pengungkapan sukarela ini seperti apa. Gitu. Baik, Mas Faril. Tapi juga pesan juga untuk teman-teman jangan sampai ini juga ya Pak, ikut-ikutan lah istilahnya. Harus dengan cerdas lah, menyikapinya dengan cerdas, buat coret-coretan, buat simulasi. Tiap orang itu kondisinya bisa beda-beda, ya. Jangan ikut-ikutan. Pak RT ikut, kita ikut, ya. Kondisinya beda. Pak RT sama Pak RW bisa lain, ya. Betul gitu ya. Ya, baik, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah menonton. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga sehat selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.